Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya kita sudah memahami tentang apa itu IP address, kemudian sudah mempraktekkannya baik dengan paket tracer ataupun dengan real, yaitu menghubungkan lebih dari satu komputer kemudian melaksanakan sharing data. IP address versi 4 terdapat 5 kelas A, B, C, D, E. Yang dipakai adalah kelas A, B, C saja, yang setiap kelas mempunyai ring sendiri-sendiri. Contoh untuk kelas A 10.001, ini kelas B, ini kelas C. Kemudian IP address itu terdapat network ID dan host ID. Network ID adalah angka yang harus sama. Jadi jika ingin berkomunikasi, angkanya harus sama dan host ID-nya harus berbeda. Kalau kelas A, network ID-nya itu secara default adalah kelompok pertama, kalau kelas B kelompok kedua, kalau kelas C kelompok ketiga, walaupun nanti bisa diatur juga. Kemudian IP address itu mempunyai dua kelompok juga, yaitu yang disebut IP privat dan IP publik. Kalau IP publik itu IP yang bisa berkomunikasi secara luas di seluruh dunia, jadi IP yang digunakan untuk internet. Kalau IP privat itu IP yang kita bebas menggunakan untuk jaringan lokal kita, di mana setiap kelas mempunyai alokasi. Kalau kelas A huruf depannya adalah 10, belakangnya sembarang, itu pasti tidak digunakan untuk internet. Kalau kelas B 172.16 sampai dengan 31. Kalau kelas C 192.168xxx. Jadi ini adalah aturan-aturan yang ada secara internasional. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita ingin berkomunikasi maka networknya harus sama, host ID-nya harus berbeda. Contohnya, nah di sini saya sudah membuat sebuah jaringan yang terdapat 3 komputer. Nah, di sini ada 2 komputer yang satu network dan ada 1 komputer yang berbeda network. Kalau kelas C kan network ID-nya kan 3 kelompok, 1, 2, 3. Nah, ini di sini ditampilkan bahwa PC 0 192.168.0. Nah, ini berarti satu network. Kemudian ini PC 2 192.168.1. Nah, ini kan nggak sama. Jadi yang disebut network ID itu harus sama. Apakah benar? Nah, kita coba. Di sini kita lakukan tes koneksi. Ini kan PC 0. Nah, saya akan menghubungi PC 1. Perintahnya adalah ping 192.168.0.12. Nah, jika ada pesan replay maka bisa terjadi komunikasi. Coba yang ini, ping 192.168.1.20. Nah, di sini ada pesan request timeout, berarti tidak bisa berkomunikasi. Jadi walaupun secara infrastruktur ini sudah tersambung semua, kabel ada, switch ada, tapi ketika pemberian IP address tidak tepat maka tetap tidak bisa berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi? Maka kita membutuhkan alat yang namanya router. Jadi ini kita putus dulu. Kemudian ini juga dari awal aja ya. Router. Kemudian kita switch aja, walaupun itu nggak apa-apa, kita switch
Terus kita sambungkan kabelnya. Kemudian nah ini routernya ini juga perlu disetting. Ini kita on kan, kemudian kita on kan, terus kita kasih IP address. Di sini secara default router mempunyai 2 IP address. Nah, rencananya yang fast Ethernet 1 kita gunakan untuk menghubungkan yang sebelah kiri, yang fast Ethernet 01 ini 0001 itu untuk menghubungkan yang sebelah kanan. Nah, IP address yang dimasukkan di router itu harus satu network dengan komputer yang mau tersambung pada LAN card-nya. Jadi kalau ini untuk sebelah kiri maka dia harus 192.168.0. Nah, harus titik 0. Kemudian titik berapa yang tidak digunakan? Biasanya kalau router itu lebih baik 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 lah. Jadi angka yang paling pendek aja. Misalnya saya kasih 2. Nah, sampai pasnya biarkan. Berikutnya, ini menghubungkan komputer kedua, maka harus satu network juga 192.168. Berapa tadi? 1.2 juga nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah itu kita sambungkan. Ya, sudah di on kan semua ya tadi. Oke, sudah. Kita sambungkan menggunakan kabel straight. Nah, ini fast Ethernet 00. Kemudian yang ini ke fast Ethernet 01. Oke. Kita tunggu. Nah, sekarang kita tes koneksinya. Pertama yang dilakukan adalah tes koneksi antara jaringan ini ke routernya. Nah, routernya tadi kan punya IP address kan. Nah, itu kita ping. Tapi nunggu hijau dulu. Nah, sudah hijau. Kita coba tes koneksi ping 192.168.0.2 tadi ya. Nah, ini sudah replay. Nah, sekarang kita coba tes. Tadi kan nggak bisa request timeout kan tadi. Nah, sekarang kita menghubungi ini 1.20. Nah, ternyata masih request timeout. Kenapa demikian? Karena walaupun sudah ada router, sudah dikasih IP address, di sini ngeping ke router juga replay, tapi ada satu settingan lagi yang perlu ditambahkan. Nah, di sini untuk pemberian IP address-nya kita tambahkan default gateway. Jadi secara default kalau kita memberikan IP address kan cukup IP address dan subnet saja. Tetapi jika kita ingin berhubungan dengan komputer yang networknya berbeda, maka gateway-nya harus diberi. Gateway itu apa? Gateway adalah IP address dari router. Jadi 192.168.0.2 tadi ya. Oke, semuanya ini juga dikasih. Semua komputer yang ingin berkomunikasi dengan network yang berbeda, maka routernya harus didefinisikan 68.0.2. Nah, sama, IP routernya kan sama. Nah, ini juga begitu. Dikasih 192.168.1.2. Oke, mungkin kita buktikan dulu apakah ini bisa berkomunikasi dengan routernya. 192.168.1.2. Ping. Nah, sudah. Nah, sekarang kita coba lagi. Jadi kan request timeout. Oke, sekarang kita. Nah, sudah. Jadi sudah terbukti bahwa ketika
komputer ingin berkomunikasi dengan network